Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perengus TV. Dengan saya Opi Gentong serta rekan saya Kang Lur dan narasumber kita Akang Anom 313. Kenapa ada 313-nya, Kang? 313 itu min jumlati ahlil badar. Jadi ahlul badar itu jumlahnya ada 313. 313. Jumlah rasul dalam kaul muktamad 313. 313. Jumlah pasukan Raja Abraha dulu ketika ingin menghancurkan Mekah 313 juga. 313. Kalau ditambahin 0 di ujungnya bahaya. Wah, Repot lagi. Nomor itu. Iya, repot itu. Repot tuh Jadi itu. begitu ceritanya. Nah, ini alhamdulillah Kang Lur dan Bang Oppo. Siap. Nah, Kang Nur nih Ya. salah satu tim Perengus TV juga, Kang. oh iya, ini baru Iya. kelihatan. Ya, Wujudnya baru kelihatan. baru kelihatan. Jadi gini, Kang Anom, kita emang dibutuhkan pas lagi tempur, yang gitu. lagi perlu-perlunya aja. Ya. Jadi kalau dalam perang itu yang antar amunisi perangnya lah. Betul. Ini kemarin habis amunisi, jadi kita datang Oh gitu. Oh, iya. buat nantar amunisi. Tapi sebelumnya Kang Nur, Ya. saya ngucapin terima kasih banyak nih buat Akang nih. Ya, buat Narasumber Kang kita Anom, nih. narasumber kita Udah mau mampir. mampir di channel Perengus kita. Iya, ini yang kedua. Yang kedua, betul Iya, banget. betul. Ini yang kedua. Yang pertama bareng Pak Kuncung. Oh, pengunjung ya kemarin ya. Oh iya. Pak Kuncung awal. Kita juga sempat nonton kemarin. Oh, gitu. Sekarang bareng Kang Dulur nih. Ini Bang Oppo yang ngomong-ngomong nih ganteng banget malam ini pakai jubah. Spesial, Kang. Ini jubahnya beginiin coba. Ini spesial. Tuh, ya. Ini kayak malaikat Jabaniyah, Aduh. pencabut nyawa. Iya, Iya, begitu modelnya. Tinggal bawa yang buat ngegaruk di kebun. Oh, Oh kayak ya. arit gitu ya. Nah, bukan kayak arit yang kayak buat ngegaruk kan yang 3 Ini garukan. Garpu, garukan. Nah. Cepat kai. Iya. Cepat. Itu yang di channel sebelah. Di channel sebelah. Siap kakak kedua. Bisa. Bisa. Oke, Kang Lur. Ya. Teman-teman kita, Ya. followers kita nih, banyak yang menanyakan nih, Kang Lur nih. Tentang apa itu? Jadi kan beberapa hari terakhir ini negara kita tercinta Republik Indonesia ini sedang dilanda bencana alam ini, Kang. Iya. Iya, iya benar. Masya Allah banget nih, sangat dahsyat ini. Sumatera, mana Sumatera Barat, Barat. ya? Selatan. Nah, Selatan enggak? Oh, selatan enggak ya? Timur. Timur. Oh iya, timur, bukan Betul. selatan. Selatan ke sini. Iya. Enggak jauh. itu beberapa wilayah Sumatera itu terdampak kena Banjir banjir bandang. bandang, betul, Kang. Betul. Utamanya mana? di Medan ya. Medan, Sibolga. Aceh juga. Oh, Aceh juga. Padang juga Padang. ada itu. Ya mohon doanya lah, Kang, buat saudara-saudara kita, saudara-saudara kita terkena yang bencana alam, mudah-mudahan yang meninggal diterima Hmm. sama ibadahnya. yang minta bantuannya juga sih doain ya. Ya. Karena kita kan satu saudara, Betul, betul. saudara Siman juga kan begitu. Kabarnya yang meninggal juga banyak. Betul, betul. berapa Kalau banyak itu? bener. Data yang diambil ada berapa untuk saya tahu? Terakhir itu 442 kalau nggak salah tuh, Kang. Hanya di Aceh. Kurang lebih yang hilang itu 402. 402. 402. Yang hilang banyak, yang meninggal banyak, Betul, Kang. yang kehilangan rumah banyak, Banyak. Betul. kehilangan keluarga juga banyak. Betul, Kang. Wah, ini duka yang mendalam teman-teman di Betul. Indonesia. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan yang terkena musibah Allah angkat derajatnya. Amin, amin ya Allah Allah. sabarkan hatinya. Amin. Dan negara kita jadi baldatan hasanah. Amin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan Amin. mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Amin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia halda baldatan thayyibatan wa Amin. rabbun ghafur. Amin. Amin. Mudah-mudahan dalam hal ini juga kita berharap ke depannya Indonesia aman, tentram, sentosa, hutannya juga terjaga, Amin. Amin. Itu yang kita Kemudian- mau. dan kemudian tidak terdengar lagi musibah-musibah yang sebesar ini. Betul. Tapi mau bagaimanapun semua bergerak atas af'al Allah. betul. Kita sebatas seorang hamba hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah tentunya. Betul, Kang. Alhamdulillah. Ini duka yang mendalam ya, Betul, betul. Bang Lur. Betul. duka yang mendalam. Bukan hanya oleh saudara-saudara kita di Sumatera, tapi juga tentu pasti kita yang di daerah Jabodetabek, Betul. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua terluka. Semua terluka. Semua merasakan. Merasakan juga, Bahkan alhamdulillah tahadusan binikmah kemarin kami kalau lewat sosial media baru buka open donasi Oh, yang alhamdulillah. yang udah disalurkan ke sana juga. Alhamdulillah. Jadi influencer itu ada yang sendiri-sendiri, Hmm. ada yang gabung dengan yang lain. Yang lain. Itu untuk mengumpulkan dana
Kemarin tembus ada yang 10 miliar, Masya Allah. ada yang ratusan juta, ada yang belasan juta. Dan Alhamdulillah. saya itu live streaming kurang lebih 1 jam tuh kena 16 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi antusias masyarakat Indonesia itu ketika tangan kanan gatal, tangan kiri tak harus diperintah untuk Betul. menggaruk tangan kanan. Siap. Ketika tangan kiri terluka, tangan kanan tak harus diperintah untuk mengobati tangan kiri. Siap. Langsung bebarengan. Langsung bareng bener ya. Duka yang kamu rasakan adalah duka yang saya rasakan. Saya rasakan. Begitu. Betul. Begitu Kang Lur. Iya. Kira-kira. Yang ada juga yang pakai apa spanduk, open iya. donasi, ya kan? Semua ada. Banyak Kang. itu. Ada. Nah, ada. Itu bencana alam ini memang mengakibatkan dari alam sendiri kah atau memang ulah manusia sih Kang? Terkadang ya di luar sana teman-teman kita pun banyak bertanya-tanya sebenarnya. Kok banjir bandang ini seperti ini gitu loh. Sampai banyak ya kayak yang kita tahu lah semua di sini, nggak perlu kita pungkiri lagi. Iya. Bagaimana itu Kang? Menurut Akang pribadi lah, mohon izin Kang. Secara mekanisme, banjir yang terjadi itu berarti karena sebab tempat yang harusnya menampung air dari hujan yang curah. Betul. Kabarnya berapa hari hujan terus-menerus? Saya dengar kabar itu 1 minggu full di sana. Full Oh. terus. Iya, Nggak hujan berarti terus. begitu ya? Iya, 1 minggu. Oh. Dan sebenarnya fungsional dari hutan sendiri adalah menjaga ekosistem alam Siap. agar tetap terjaga di mana iya. curah air hujan yang tuh turun terserap. terserap. Betul. Harusnya kan seperti itu. Betul, Kang Nom. Benar. Nah, kemudian ketika kita harus mendengar kabar pengumuman oleh pemerintah bahwa ini terjadi karena curah hujan dan cuaca yang ekstrim, kita menerima sebagai masyarakat biasa. Iya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang kemudian menjadi PR bagi kita semuanya nih, masyarakat kecil, di mana kita dipertontonkan banyak kayu gelondongan-gelondongan ya, Nah, Oh itu iya. Kang. Terus sama kayak batu-batu yang dari apa namanya? tambang, Tambang, betul. batu tambang nyasar ke rumah orang, Oh, juga ya. Ada. Itu terbawa itu. terbawa arus. Angpo itu. Siap. Gelondongan kayu yang presisi potongannya Nah, itu Rapi. rapi, ya sampai kan? banyak banget itu Kang. Luar biasa sekali itu Kang. Betul. Maka dari ini yang pertama kita kaji, pertama begini. Alam tidak pernah tidak menepati janjinya. Alam itu berjanji kepada kita bahwa dia tidak akan mengusik siapapun yang tidak mengusiknya dan tidak akan mengganggu siapapun yang tidak mengganggunya. Itu janji alam. Ya, Siap. betul. Dan semua yang tinggal di alam, ketika dia berjanji, janjinya itu akurat dengan apa yang dilakukan. Oh. Pernah nggak ngedenger kisah tentang macan? Ada seorang di daerah Indonesia ya, cuman saya lupa namanya Bang Lur. Oh, Ini gini Bang Opoy. ada ya. Siap. Gimana Ada. gini? Ini menarik. Suatu hari ada pemburu hewan Liar. buas, ya, Pemburu liar itu. pemburu liar Ya. yang memburu macan. Oh. Pemburu liar ya, ilegal. Ya, betul. Ilegal. Ilegal berarti Ilegal. ya. Tapi ini cerita turun menurun ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa di wilayahnya, tolong di komentar wilayah mana. Komentar, Ya. di wilayah mana ya? Ini kisah turun menurun ini teman-teman. Betul. Saya Kalau lupa ada yang namanya. tahu, komen di komen di bawah, kasih tahu ke kami. Iya. Siap. Nah, Monggo dilanjut, Kang. suatu hari ketika dia sedang berburu, Mm-mm. nggak sengaja dia nemuin anak macannya. Jadi kan macan itu punya kandang, punya rumah, punya rumah. Walaupun di hutan kan sama kayak Siap. kita. Ya. Siap. Diambil anak macan ini dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah nih Dibawa ke si rumah. anaknya. Mm-mm. Nah, macan ini setiap malam ngelilingin kampung itu, Oh. Bukan. Muter-muter aja tuh dia. muter-muter aja, Oh, gitu. bukan untuk mengganggu Manusia. masyarakat. Oh, siap. Tapi untuk Bukan mencari untuk mengintimidasi, bukan untuk Ah. mengganggu, tapi untuk mencari anaknya. anaknya. Mm-mm. Anak-anakku kemana nih? Jangankan hewan, kita pun punya naluri. Oh iya, kalau anak betul. kita hilang, ya Betul, kan? benar-benar. Akan mencari tuh. Jangankan hilang, di depan aja main 2 jam nggak balik ke rumah, kita Oh, cari. kita kelabakan. Tong Iya. balik tong begitu. Ini nggak pulang-pulang kemana ini? Kita Iya. cari. Benar-benar. Jangankan hilang, anak di rumah digigit sama nyamuk yang Wah. kita tebak. Iya, benar. Naluri. Naruri. Naluri Seorang orang tua kepada tua. anak. Si macan ini setiap malam keliling Keliling dari terus kampung. di kampung itu. Akhirnya kan masyarakat yang ngelihat ada macan di kampungnya tuh resah. Betul. Kok bisa nih Bang Opui di kampung saya kok ada macan gitu ya? Siap. Wah, ini akhirnya begitu diusir nggak ada yang berani ngusir. Siapa yang berani ngusir macan? Mm-mm. Nah, bukan gitu. Kalau bukan pawangnya. Betul. Lah pawangnya juga kalau macannya macan hutan kagak berani Di deh. mana? Iya. Serem juga Serem dia. juga kan. Iya, betul. Maksudnya gede-gede kan badannya. Belum ada pawangnya kalau di hutan. Akhirnya ada salah seorang yang ngerti tentang bahasa macan. Oh. Cara subhanallah. berinteraksi dengan macan dia tahu. Mm-mm. Dipanggil. Dipanggil lah si macan. Nah,
Kang Lur lah, saya kasih contoh. Oh, siap. Kang Lur ini orang yang ngerti tentang komunikasi dengan hewan, dengan macan. Dengan macan. Bang Gopur yang ngambil anaknya macan. Oh, Bang siap. Opui ini. Siap. Nah, singkat cerita, ketika berkomunikasi dengan Kang Lur, si macan ini nggak minta apa-apa. Saya datang ke sini bukan untuk melukai warga. Saya datang ke sini bukan untuk menghancurkan kampung kalian. Saya datang ke sini hanya ingin mencari anak saya di mana, kembalikan kepada saya, dan tolong perlihatkan siapa yang mengambil anak saya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu nih titik terangnya. Anaknya dibalikin. Dipulangkan. Tapi Kang Lur bilang, mohon maaf, Ya. bahwa orang yang ngambilnya saya nggak bisa tunjukin. Karena dia takut. Siap. Dan tahu, anaknya dibawa pulang, semenjak saat itu dia udah nggak pernah lagi ke kampungnya. Kemudian pada puluhan tahun, belasan tahun, yang ngambil anaknya ini Bang Opui meninggal nih, contohnya. Siap. Contoh ya? Contoh. Contohnya ini kan contoh. Kita bahaya. Contoh. Contoh. Meninggal nih. Meninggal. Siap. Dan macan yang tadi, yang belasan tahun lalu anaknya pernah diambil, tahu bahwa orang itu adalah orang yang ngambil anaknya dulu, karena mengendus ciuman dari dia megang anaknya. Oh, bekas megang. Dia dicium tuh, diperhatiin terus nih yang punya rumah siapa. Ketika meninggal, siang dikubur, malam digali, jasad hilang, diambil sama macan. Diambil. Berarti macan itu Diambil. Macan nggak pernah nggak ingkar janji. Jadi dia berjanji bahwa dia akan kembali lagi untuk membalaskan Untuk dendam. membalas dendam. Mohon maaf teman-teman, terlepas dari kisah ini nyata atau mitos, Betul. karena ini ada di salah satu daerah di Indonesia, kita pun harus menghargai itu. Tapi ini pelajaran penting Perjalanan penting, benar. bahwa alam dan isinya tidak pernah melanggar janjinya. Ah, itu intinya. Iya. benar juga. Alam tidak mengganggu sesuatu yang tidak mengganggunya kecuali atas izin Allah. Betul. Ini kita terlepas dari seizin Allah, afal Allah dan takdir. Takdir. Kita terbelakangkan dulu takdir deh. Ya, takdirnya itu. Kita terbelakangkan dulu. Hutan tidak akan pernah mengirimkan banjir selama hutan itu tidak dibuat gundul. Oh iya benar. Karena itu hutan buat resapan juga tuh, Pak. Iya, buat Resapan resapan. air kan ya? Resapan air. Siap. Itu pastinya ya. Coba bayangkan teman-teman. Ketika kita harus dipertontonkan gelondongan kayu yang lewat, itu sangat menyakiti hati kita. Loh, katanya ini curah hujan dari mana? Hujan tidak pernah menurunkan kayu gelondongan. Betul. Siapa yang menjadi pelaku atas terjadinya bencana alam dan dikirimkannya kayu gelondongan, batu-batu tambang dan lain sebagainya? Betul. Nah itu. Ada kemungkinan ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kami berharap atas hal ini pemerintah secepatnya untuk mencari Betul. mencari tahu siapa pelakunya, Sumbernya lah ya. siapa dalangnya. Siapa dalam balik semua itu. Kita ini negara yang berdaulat. Siap. Betul. Jadi kepemerintahan kita itu sangat kuat. Siap. Apalagi presiden kita kan presiden yang berwibawa. Wibawa. Berwibawa ya. Gemoy tapi berwibawa. Betul. Iya. Jadi kami meminta tolong sebagai masyarakat, tolong cari pelaku dan mafia-mafia hutan itu yang menjadi sebab kenapa kayu itu dipotong dan disalahgunakan, kemudian dijual belikan secara ilegal. Untuk itu agar menjadikan masyarakat kita sejahtera. Kalau terus-terusan seperti ini, hutan digundul, gunung digundul, maka pada akhirnya apa yang terjadi? Ekosistem akan mulai melemah. Bang Opur tahu nggak, Bang Opui? Ketika kita motong kayu yang ada di hutan, yang gede-gede kita potong. Betul. Itu yang pertama kali akan terjadi, oksigen berkurang. Iya, oksigen. Manusia mudah lelah. Iya benar, Pak. Panas akan lebih dahsyat. Betul. Itu karena alamnya ditambah. Berarti merugikan juga dong ya? Sangat merugikan. Dampaknya besar sekali buat masyarakat ya. Betul sekali itu Kang Lur tuh. Kita ini Indonesia yang punya hutan tropis banyak. Terkaya. Tapi kenapa bisa-bisanya mafia-mafia kayu yang tidak bertanggung jawab itu yang mengirimkan kayu-kayu gelondongan itu kepada masyarakat kan berarti melalui hujan kan, melalui banjir itu. Kita dipertontonkan dengan fakta. Betul. Fakta bahwa gelondongan kayu itu datang bukan dari ulah alam, tapi ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kami ingin mendengar siapa pelakunya dan tolong diadili dengan seberat-beratnya. Betul. Ya Menteri Perhutanan khususnya ya. Siap. Ini adalah PN, ini adalah PR juga kan. Siap. Bagi pemerintahan pusat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti pemerintah tindak lanjut secepatnya biar kedepannya lebih sejahtera, alam juga lebih lestari lagi. Betul. Ya. Dan di tengah pemerintah sedang bekerja, kami tentu pasti berharap ya kepada teman-teman sekalian agar kita kooperatif menyikapi banyak hal.
Betul. Karena saya lihat banyak statement dari bocil-bocil lah ya, bisa dikatakan gitu, anak-anak Gen Z. Oh, Sumatera ini dianaktirikan, kami dibedakan dengan Jawa dan lain sebagainya misalnya. Enggak kok sebenarnya. Karena mungkin akses, kemudian selain daripada akses, ya semuanya ikut berkontribusi atas kejadian musibah ini, bahkan dimanapun. Dimanapun. Kabarnya bukan hanya dari influencer atau masyarakat yang sudah mengirimkan bantuan, donasi dan lain sebagainya, pemerintah juga sudah, Pak Prabowo juga sudah, semuanya juga sudah gitu. Jadi setiap wilayah itu punya pemimpinnya masing-masing. Alangkah jauh lebih baik sebelum menyalahkan pusat, pertanyakan dulu pemimpin-pemimpin di setiap wilayahnya. Betul. Gitu. Apa tanggapan mereka tentang kejadian hal ini? Gitu. Barakallah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, gini Kang, itu sih memang udah benar semua ya, apa dari pemerintah kita ya. Mudah-mudahan kedepannya akan jadi lebih baik lagi lah. Ya. Karena kan Indonesia ini penuh dengan kekayaan alamnya. Betul. Ya kan Kang. Nah, ini juga dengar-dengar isu nih Kang. Dengar-dengar isu nih. Jadi entah itu sih saya juga kurang paham ya. Memang ada beberapa sumber mengatakan katanya sampai terjadinya timbul penjarahan itu tuh Kang. Jadi kan kita juga bukan karena kita terpaksa, bukan jadi pas kejadian itu ada juga nih. Ada. Jadi ya kita sih tidak menyalahkan, tidak sama sekali. Cuman ini kita lihat dari beberapa berita netizen di luar sana banyak sekali. Mungkin tanggapan aku gimana tuh Kang? Ada satu wilayah di daerah Sumatera yang terkena dampak banjir bandang. Tentu pasti ini soal moralitas. Betul. Moral lagi. Ada sekelompok orang yang memulai melakukan penjarahan. Yang sangat disayangkan, penjarahan itu dilakukan pada toko-toko kelontong yang warga sekitar juga. Warung-warung, toko, Indomaret, Alfamart, Mall dan lain sebagainya, semua dijarah. Saya nggak banyak komentar tentang hal ini karena kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Betul. Pasti nanti tapi kan Anda tidak tahu posisi dan lain sebagainya. Cuman saya ingin menjawab dari salah satu komentar teman-teman kita yang dulu pernah terjadi hal yang sama. Banjir bandang juga. Saya lupa tempatnya di mana ya. Bukan Aceh. Pokoknya di situ lah ya. Ada salah satu daerah di Indonesia yang terkena banjir bandang juga. Ada juga. Tapi beliau mengatakan dulu tempat kami pun sama banjir bandang, tapi tak sedikit pun kami memikirkan untuk menjarah. Maka dari itu kami saling menjaga, saling memberikan support, saling memberikan itu yang bagus. Itu kan moral. Ini kita berbicara tentang moral. Kok bisa ada penjarahan? Itu dia, Kang. Terlepas dari memang sebutu-butunya kan bisa sebenarnya saling membantu satu sama lain. Nah itu. Saling mengulurkan tangan. Jadi kita sayangkan mungkin. Sayangkan. Tapi kami juga tidak menyampingkan bahwa dari penjarahan tersebut mungkin saja pada hari itu bencana sedang dahsyat-dahsyatnya, aliran listrik padam, sinyal tidak ada. Betul. Akhirnya panik attack. Panik. Kita nggak bisa balik lagi ini ya. Bukan tidak ada unsur lah, tidak ada. Bukan tidak ada sebab. Iya, dan mudah-mudahan dengan ini adalah pelajaran juga besar bagi kita semuanya, di mana kita harus bergotong royong dengan siapapun saat terkena musibah. Barakallahu fiik. Tidak menyalahkan, tapi tidak juga membenarkan apa yang dilakukan teman-teman. Barakallahu. Karena setiap penjarahan yang merugikan saudara kita itu pada dasarnya itu dilarang oleh syara, bahkan oleh agama, bahkan oleh hukum negara. Itu dilarang. Sangat dilarang lah ya. Iya pasti kan. Karena mau bagaimanapun yang punya toko-toko kelontong itu juga yang merasakan hal yang sama. Iya, sama-sama merasakan dampak lah ya. Dampaknya dari korban akan jauh lebih terluka ketika mendengar penjarahan. Betul. Gitu. Barakallah. Betul, Kang. Jadi kurang itu kayak gitu loh Kang Lur lah. Jadi memang janganlah sampai seperti itu lah ya. Betul. Mungkin lah ya Kang Lur. Mungkin Kang Lur ada beberapa statement lagi nggak kira-kira? Kita ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman kita. Ada ini kita. Jadi memang cek dulu. Kita sih berharapnya Indonesia ini alhamdulillah kayak maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya Kang. Betul. Jadi ada muncul statement. Apa tuh Kang Lur? Ada muncul statement nih yang ini kirim dari teman kita. Jadi apakah benar perihal pemukulan warga di masjid daerah Sumatera, tepatnya Masjid Agung Sibolga, terkait bencana alam ini? Oke. Tangan Om. Ini menarik. Ada juga itu. Ada. Siap. Ini menarik. Ya, pertama, tadi di awal kita membahas bahwa kejadian alam ini
datang karena ulah manusia itu sendiri. Betul. Penebangan dan lain sebagainya. Betul. Tadi kita di awal mengejampingkan takdir dan afal Allah. Betul. Nah sekarang kita gunakan. Oh sekarang. Ya. Apakah perlakuan manusia juga bisa mendatangkan bala atau musibah? Musibah. Bisa. Kaum Nabi Nuh tenggelam. Tenggelam. Siap. Kaum Nabi Lut tenggelam. Siap. Umat Nabi Soleh dan lain sebagainya pun sama kan begitu. Nah, kemudian bala tentara Fir'aun dalam kejaran Musa pun sama. Kan begitu. Artinya ada sebab akibat. Ini kita berbicara tentang sebab akibat. Suatu hari ada seorang pemuda, inisial namanya A. Kita doakan beliau mudah-mudahan ditempatkan di Raudhatul Amin. Amin. Ya Allah. Amin dari taman-taman. Amin. Si pemuda ini masuk ke dalam masjid, di salah satu masjid di Sibolga, Masjid Agung. Masjid Agung. Kabar yang saya dapat. Dia umur 21 tahun, berarti masih muda. Masih muda banget itu. Mahasiswa. Ih, mahasiswa. Kebetulan katanya yatim juga nih. Yatim. Yatim juga. Ya. Gitu. Nah, dia masuk ke masjid itu untuk beristirahat. Oke. Cuman kabarnya dari 5 orang pelaku ini mengatakan bahwa dia tidak izin. Tidak izin. Nah, itu pertanyaan saya kan ya. Siap. Di mana ada masjid untuk istirahat sejenak lah 1-2 jam itu harus izin. Capek juga repot kasihan DKM kalau izin dulu ya. Gimana kalau 1000 orang yang datang? Kan repot. Wah, repot itu ke Ya. pengurusnya itu. Tersinggung dengan karena pemuda ini tidak izin dipukulin. Ya Allah. Dipukulin bukan hanya dipukulin sampai meninggal. Di masjid. Di masjid tersebut. Di masjid. Di masjid tersebut. Masjid yang harusnya tempat sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul, untuk ibadah ya kan. Masjid yang harusnya sarana untuk menjadikan hati jauh lebih tenang atas hiruk-pikuk dunia. Malah dijadikan ini pembunuhan yang menurut saya secara struktural. Pembunuhan yang direncanakan. Kok bisa begitu? Gimana tuh? Karena 5 pelaku ini memukuli si korban, berarti kan dengan konsolidasi dulu harusnya. Oh iya benar. Ngobrol dulu dia satu. Harusnya. Orang nggak izin sama saya. Iya. Pertanyaannya dia siapa? Untuk harus izin. Urgensinya apa? Kita kembali kepada hukum fikih. Fikih. Hukumnya haram atau boleh tidur di dalam masjid? Misalnya kita jawab haram. Pun kalau haram tidak boleh sampai harus dipukuli sampai meninggal. Karena ada musyawarah dulu. Iya. Benar kan? Ada tabayun. Tabayun dulu. Tegur lah ya. Iya. Madhab Imam Syafi'i dan keseluruhan sepakat ulama tidur di dalam masjid hukumnya mubah. Selama mubah itu boleh. Seperti Betul, saya memindahin ini air ke sini nih. Ini hukumnya mubah, boleh. Selama tidak membawa hadis besar, Siap. tidak membawa barang-barang yang terlarang, menjaga kesucian, kebersihan dan lain sebagainya itu boleh. Boleh. Betul. Atau kalau memang orang ini tidak menjaga kesucian, misalnya dia habis hujan-hujanan, kakinya belok, masuk ke masjid kotor. Cukup lebih diomelin. Kamu masuk ke masjid harus suci. Ya, Jangan sampai kotor, tolong dipel sendiri. Nah, Kan ya, yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Ingatnya. Kenapa harus ada pemukulan? Nah itu yang disayangkan nih. Kemudian apa yang terjadi? Ketika di satu daerah lah banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tentu pasti adalah hal-hal yang besar. Seperti itu. Iradillahi ta'ala anil abdi. Di antara tanda-tanda Allah menjauh dari seorang hamba itu, Allah memberikan bala. Bala itu artinya musibah. Untuk apa musibah itu Allah datangkan? Iktibar sebagai pembelajaran bagi kita. Ada bahasa begini, lu jangan mabok. Loh kenapa yang mabok gua yang repot lu? Sebab kalau lu mabok Allah nurunin bencana. Yang turun bukan cuma rumah lu yang hancur, rumah gua juga hancur. Kena balanya juga. Dan itu yang terjadi. Siap. Beberapa daerah tentu pasti merasakan sebab akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menentang Allah. Ini kan artinya menentang Allah. Iya benar Kang. Dan kabar menariknya saya dapat informasi dari teman bahwa si fulan ini almarhum almaghfur lah yang meninggal tadi si A tadi ya. Umur 21 tahun meninggal dan terjadi banjir di daerah tersebut. Jadi itu awal muasal dari situ tuh Kang. Enggak awal muasal ya, ini kita saling mengaitkan lah. Saya mengaitkannya, oke siap. Terjadi banjir di daerah tersebut itu tepat 40 hari ketika si A wafat. Almarhumah wafat. Almarhum wafat 40 hari. 40 harinya banjir. Terjadi bencana itu. Nah, silakan cross check, teman-teman boleh cari informasinya dimanapun.
40 hari ketika almarhum wafat, Allah turunkan bencana sebagai pengingat untuk diri kita. Bahwa nggak boleh sombong lah ya. Wah, Iya, iya. iya. Mobil sebanyak-banyaknya mobil, rumah sebanyak-banyaknya rumah hancur, duit tabungan segala macam lah Habis. Ludes semua itu, habis, Lur. sertifikat Iya. kudu bikin lagi, Iya, KTP iya. segala macamnya Lah, sama ya. iya. Tapi ini adalah musibah yang tidak diharapkan oleh kita semuanya. Betul. Semoga kita doakan lagi teman saudara-saudara kita yang ada di sana. Allah berikan kesabaran, Sabar, amin. Ya Allah, amin. Allah angkat derajatnya, Amin. Allah nyebarkan rezekinya, dan Amin. diberikan sangat hati yang kuat untuk menjalani ini semua. Betul. Amin. Dan kita berharap juga semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan yang dilindungi oleh Dilindungi Allah Allah. Subhanahu wa taala. Barakallahu. Amin. Ya Allah. Jadi begitu Kang Lur, hasil pembahasan kita semua malam hari ini lah ya. Alhamdulillah, maksudnya ya, Kang Anum juga, Kang Anum di juga. sini udah mau mampir. Udah mampir. Terus, ya kan? Jadi narasumber kita juga. Betul, sudah menjelaskan sedetail mungkin lah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan Kayak begitu. ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada Amin. manfaat. Yang benar dari Allah, yang salah salah dari diri dari- saya sendiri. Siap. Ada lagi Kang Lur? Mungkin untuk ini Segitu aja. segitu aja. Siap. Harus ada yang ditunda untuk jauh lebih lama di pertemuan berikutnya. Nah, Wah. berarti ada next Betul, ada. pertemuan. Jadi teman-teman Jangan lupa dipantengin lagi di channel kita, Perengus TV. TV. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir bersama Bang Opoy, Kang Lur, Kang Lur dan dan narasumber kita Kang Kang Anum Anom. ketiga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.